فهم لا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Afwan, Umahat dan juga Ustazah sekalian, apakah suara Ana terdengar jelas atau agak berisik? Jelas saja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat keimanan, nikmat keberkahan dan juga nikmat kita pada hari ini dalam majelis ilmu dan juga sekaligus pembukaan hafal Quran dan hadis arba'in batch kelima Rumah Quran Al-Wafi. Kemudian selawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini menjadi umat beliau yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita mulai, sebelumnya kita dari Rumah Quran Al-Wafi mengucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta hafal Quran dan hadis arba'in dengan metode arba batch kelima dan juga kepada teman-teman yang mungkin dari batch 1 sampai 4 yang bergabung di Zoom kali ini. Dan juga kita ucapkan kepada Ustazah Rifda dan juga Al-Ustaz Muhammad Batul Wafi yang sudah bergabung di dalam Zoom. Ahlan wa sahlan kepada Ustazah dan Ustaz. Yang insya Allah nanti kita akan menyimak ruh Qurani lagi dan juga tazkirah dari Ustadz dan Ustazah kita. Yang insya Allah menjadi penguat dan juga menjadi bahan bakar semangat kita untuk Allah. Baik teman-teman, sebelum acara ini kita mulai, izin memperkenalkan diri, saya Dewi Priana Amri selaku moderator pada pagi hari ini. Dan untuk itu diingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, akhwat dan ikhwan yang sudah bergabung di Zoom, agar untuk memenuhi adab-adab dalam bermajelis, yaitu salah satunya membuka kamera selama Zoom ini berlangsung. Jadi silahkan kepada teman-teman semuanya untuk segera membuka kamera bagi yang tidak terkendala sinyal. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka kameranya. Mari kita lanjutkan. Untuk itu, mari kita buka pembukaan dan juga sekaligus studium general ya tentang metode arba, hafal Quran dan hadis arba'in Quraniyah batch kelima dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak tilawah yang akan disampaikan oleh saudari kita, yakninya Ukhti Diva Khairunisa. Kepada Diva disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس وإثم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan kita ucapkan kepada Saudari Diva yang telah membacakan tilawah Al-Quran di Zoom ini. Semoga menjadi berkah dan juga menjadi sebab kelancarannya kita pada pagi hari ini di acara pembukaan Rumah Quran Al-Wafi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah kita, yaitu mengenai tema untuk pembukaan program HKIH Batch 5 ini, yaitu nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Al-Fat Hibatul Wafi, Never Ending Ahlul Quran, dan juga materi dari Ustazah Rifdah, yaitu mengenai mengenal metode Arba. Sebelum itu, izin kita cek dulu apakah Ustazah Syahidah Wafi Ismail sudah di Zoom bersama kita. Oke, belum ya? Oke. Jika belum, mungkin kita langsung saja ya untuk masuk ke sesi materi. Yang pertama oleh pemateri yang sangat luar biasa bersama Ustadz Dr. Muhammad Al-Fat mengenai Never Ending Ahlul Quran. Dan sebelum materi ini dibacakan, izinkan saya untuk membacakan CV Ustadz terlebih dahulu. Nama beliau adalah Ustadz Muhammad Al-Fat Hibatul Wafi, tempat tanggal lahir di Jakarta 18 Maret 1997. Tempat tinggal di Komplek Garuda Cipondoh, Permai, Jalan Galung, Kota Tangerang, Banten. Dan beliau mempunyai anak ke-1 dari 4 bersaudara dengan riwayat pendidikan SD-nya di SDIT Asyukriyah, lulus pada tahun 2008, SMP IT Darul Quran lulus 2011, SMA IT Darul Quran lulus 2014, dan juga Lipia 2015 sampai 2022, dan pendidikan informal dan non-formal yaitu Lembaga Inggris Amerika atau RIA, Conversation for Business Purpose Program, dan juga sanad riwayat Hafaz Asim At-Tariq Asyatibiyah dari Dr. Ahmad Al-Abdul Karim 2019, pemegang sanad riwayat Hafaz Asim At-Tariq Asyatibiyah dari Dr. Basim Hamdi Asyayid 2020, dan pembinaan Dewan Hakim Nasional Bidang Tafsir. Dan berikut pengalaman kerja beliau. Masya Allah ya teman-teman, beliau juga banyak prestasi, diantaranya juara 2 Lomba Hafalan Quran 30 Juz tingkat nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, peraih nilai tertinggi UN SMP IT Darul Quran Mulia 2011, juara 2 Lomba Hafalan Quran 20 Juz tingkat internasional di Amman, Yordania, juara 1 Lomba Al-Mahiru Bifahmil Quran tingkat pesantren Indonesia di Megamendung 2011, juara harapan 1 Lomba Hafalan 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab tingkat nasional di Ambon, Maluku 2012, juara 3 Lomba Hafalan 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab tingkat internasional di Kairo, Mesir 2012, juara 1 Lomba Hafalan Quran 30 Juz Tafsir Bahasa Arab yang kemudian di Pangkal Pinang, Mangkal Belitung 2013, dan harapan 2 Lomba Hafalan 30 Juz dan Tafsir Bahasa Indonesia di Batam, Kepri 2014, juara 3 Lomba Hafalan 30 Juz Haji Pondok Gede DKI Jakarta, dan juga berturut-turut Lomba Hafalan 30 Juz dengan Tafsir Bahasa Indonesia kemudian tingkat nasional di Mataram 2016,
Kemudian juga di 2017 di tingkat nasional di Tarakan, Kaltara, dan juga juara 1 lomba hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat nasional di Medan, Sumatera Utara. Wah, Masya Allah. Semoga prestasi-prestasi beliau juga dapat menambahkan semangat kita dan juga menambah roh kita ya teman-teman. Baik, mungkin langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu, bagi teman-teman, silakan untuk menyiapkan catatan terbaiknya dan juga menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Kepada Ustadz Muhammad Al-Fat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini thumma amma ba'du. Eh, Teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian atau dan semua yang hadir di sini ya. Alhamdulillah kita sampaikan pertama ya kepada puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk berada di dalamnya hingga nanti ya di akhir zaman nanti ya. Baik. Saya pertama ya, mungkin saya ingin mengoreksi sedikit ya. Saya tamatan satu, saya belum doktor. Ya, mungkin kemasukan aja itu nggak sengaja. Jadi ya gitu. Saya merasa perlu mengoreksi. Ya. Eh, Lalu kemudian ya, insya Allah saya diberikan tema pada pagi hari ini, yaitu tema never ending Ahlul Quran ya. Artinya ini berarti never ending artinya tidak ada ujungnya ya, tidak ada akhirnya, yaitu menjadi Ahlul Quran ya. Bagaimana maksudnya? Ini tepat bagi kita untuk memulai dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat manhum, qala, ya, hum, ya, Rasulullah berkata mereka adalah ahlul Quran. Itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang terdekatnya. Ya. Ini adalah satu hadis yang sangat tepat kita jadikan sebagai landasan kita dalam acara pagi ini ya, dan dalam eh, pembicaraan dalam eh, apa yang saya sampaikan pagi ini, yaitu bahwa ya bahwa ada orang-orang di antara sekian banyak orang dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir dilahirkan nanti, itu ada di antara mereka yang akan menjadi keluarganya Allah dari kalangan manusia. Maksudnya di sini adalah orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dicintainya. Ya. Kenapa kemudian disebut ahliin? Karena memang orangnya isinya banyak, ya, tidak hanya satu dua orang. Maka kemudian sahabat radhiyallahu anhum ya, karena mereka tidak tahu dan penasaran dan ingin juga mendapatkan hal-hal yang seperti ini gitu ya, bertanya kepada Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ya. Yaitu ahlul Quran adalah ahlullah. Ya. Keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, orang terdekatnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang VIP-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita setelah tadi kita melihat ya hadis yang menjadi dasar dari tema kita pada pagi hari ini, kita perlu bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Adakah ya kita memiliki sahabat, memiliki teman yang
tak pernah meninggalkan kita ketika semua orang sudah pergi. Ya. Yang setiap harinya, yang kita selalu berdoa bahwa sesuatu itu menjadi teman kita dimanapun kita berada. Baik itu di dunia, ataupun bahkan di alam barzakh, dan tentu saja nanti di akhirat. Ya. Kita selalu berdoa, ya, atau kita berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Quran ini menjadi teman. Ya. Dan kemudian wafil qabri mu'nisa, dan penenang di alam kubur. Ya. Dan ya, wafil qiyamati syafi'ah, dan di hari kiamat nanti menjadi pemberi syafaat. Ya. Wa 'alas sirati nura, dan di atas sirat nanti menjadi cahaya yang menerangi kita melewati sirat yang sangat tipis. Tapi kita diberikan cahaya yang dengan itu kita bisa melewatinya dengan baik. Kemudian juga wa ilal jannati rafiqah, dan juga menjadi teman kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga wa minan nari sitran wa hijaba, dan kemudian menghalangi juga dari neraka. Maka supaya ya, doa ini bisa terrealisasi, menjadi nyata untuk kita, di dunia ia menjadi teman, di akhirat ia menjadi penenang, di hari kiamat ia menjadi pemberi syafaat, kemudian juga nanti di sirat nanti dia menjadi cahaya yang menuntun kita melewati jembatan, yang melewati sirat yang sangat tipis itu, ya. Kemudian menjadi teman kita, menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menghalangi kita dari masuk neraka, ya. Maka kita perlu menjadi ahlul Quran, ya. Dari kata Quran sendiri, ya, di antara namanya Quran itu, ya, ya memang Quran adalah kitab yang untuk dibaca. Tapi kalau kita ingin menjadikan Quran itu sebagai sahabat, dan kita ingin menjadi ahlul Quran, maka Quran itu lebih dari hanya dibaca. Tapi Quran adalah tuntunan. Quran adalah petunjuk sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan langsung, ya. Yaitu Al-Quran itu adalah hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia, ya. Dan juga penjelas bagi manusia. Di ayat yang lain dijelaskan, ya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, ya. Kemudian juga dijelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka, gitu, ya. Dan ya memang seperti itu seharusnya posisi Al-Quran dalam hidup kita, ya. Tidak hanya dibaca, tapi juga menjadi tuntunan hidup. Tetapi ya, langkah awal dari kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, sebagai teman kita, adalah dengan membacanya dulu. Karena tanpa membacanya, bagaimana kita mau memulai untuk tertarik? Jangankan untuk menghafal, gitu, ya. Jangankan untuk mengamalkan dan lain sebagainya. Membacanya saja kita belum rajin. Maka membaca itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran, untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, itu tadi Al-Quran, ahlul Quran adalah orang yang tidak hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hariannya saja. Tetapi orang yang ahlul Quran itu wirid hariannya adalah Al-Quran. Ya, jadi gak ada, ya, orang yang ahlul Quran itu kalau kata, ya, belum menjadikan Al-Quran itu wirid hariannya. Tidak mungkin. Ya. Ahlul Quran itu sendiri adalah bukan hanya orang yang membaca Quran saja, ya, sesuai dengan penjelasan lain, gitu, ya, yang dikatakan bahwa uh, orang-orang ahlul Quran, ya, itu adalah orang-orang yang menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ya.
orang yang membaca Quran dengan membaca yang sebenar-benarnya. Ya. Karena orang-orang yang seperti ini adalah yang menjaga Al-Quran bukan hanya sebagai kitab bacaan, tapi sebagai wahyu, sebagai kitab yang menunjuki manusia, memberikan petunjuk kepada manusia. Itulah orang-orang yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur, ya. Apa firman Allah? Innalladzina yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Tidak hanya yaqra'u saja, tapi yatlu, bertilawah. Tilawahnya juga seperti apa? Kemudian tilawahnya itu mengejawantah. Tilawahnya itu tidak hanya menjadi bacaan, tapi menjadi sesuatu. Menjadi apa? Aqamus shalah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan ketika dia punya harta, dia berinfak baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Barulah orang-orang seperti itu adalah mereka yang benar-benar, ya, menjadi ahlul Quran. Ya. Mereka yang membaca tilawah Al-Quran, menegakkan hukum-hukum Allah, dan kemudian berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Makanya, ya, proyek Ahlul Quran ini bukan proyek sebentar, tapi proyek yang sangat panjang. Ya. Bahkan, ya, bisa jadi atau akan memakan seluruh usia kita. Dan itu tidak apa-apa. Ya. Dan itu memang sudah semestinya seperti itu. Ya. Yang diminta dari kita adalah kita ketika nanti Allah Subhanahu wa taala panggil, kita masih berada dalam jalan itu. Kita masih mengerjakan proyek itu, proyek menjadi ahlul Quran. Ya. Kita berusaha untuk sedekat mungkin kita kepada akhlak Al-Quran. Ya. Kita berusaha, ya, menjaga hafalan kita, ya. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, bukan hanya pengamalan, bukan hanya, ya, ya, semua itu penting. Pengamalan dan pemahaman yang baik itu sangat penting. Tapi semua itu didasari oleh apa? Hafalan yang kuat dan bacaan yang dibaca setiap hari. Tanpa itu semua, ya, fondasinya itu akan menjadi sangat rapuh. Ya. Karena mana mungkin, ya, orang mengaku cinta tapi tidak mengunjungi atau tidak minimal, ya, mencari kabar setiap hari tentang apa yang dia cintai. Ya. Sama halnya dengan Al-Quran. Kita mengaku cinta Al-Quran. Apakah Quran sudah menjadi wirid harian kita? Kalau Quran sudah menjadi wirid harian kita, maka itu satu jalan kita menuju ke ahlul Quran ini. Ya, kita sudah punya satu kaki, ya, kita sudah punya satu langkah, bukan satu kaki. Kita sudah punya satu langkah dalam proyek ahlul Quran ini. Ya. Kemudian situ ada never ending, artinya ada ruh atau ada spirit yang terus menyala, ya, spirit yang terus menyala, yang menerangi sepanjang zaman. Ya, kita tidak kekurangan dan tidak kehabisan contoh dari para salafus salih, bagaimana mereka hidup dan bahkan meninggalnya berada di jalan Al-Quran. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tadinya sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ingin membunuhnya, kemudian hidayah itu datang kepada beliau melalui bacaan surah Thaha, ya, yang itu menyentuhnya, membuatnya yang tadinya sangat ingin untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah sampai di hadapan beliau malah kemudian berislam. Ada lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana beliau akhir hayatnya adalah akhir hayat yang menjadi idaman banyak orang, yaitu akhir hayatnya adalah bersama dengan mushafnya. Ya. Beliau radhiyallahu anhu terbunuh oleh para pemberontak dan darahnya itu menetes ke mushafnya. Dan beliau tidak melakukan apapun ketika menunggu para pemberontak itu masuk selain membaca Al-Quran. Sahabat lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang dari riwayat
dari beliau mengatakan bahwa tidak ada, ya, tidak ada satu sebab turunnya ayat pun yang tidak beliau ketahui. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini, ya, adalah orang yang pertama yang membacakan Al-Quran secara terang-terangan di depan halayak umum, ya, di Masjidil Haram, ketika itu Masjidil Haram masih dipenuhi oleh berhala-berhala, ya, tapi kemudian Ibnu Mas'ud berteriak membaca ayat Al-Quran, ya, disiksa, dihajar oleh kaum kafir Quraisy, tidak kapok sampai 3 kali, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ibnu Mas'ud untuk berhenti, karena Ibnu Mas'ud sangat mencintai Al-Quran dan ingin sebanyak-banyaknya orang mendengar Al-Quran. Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau membaca satu ayat saja, ya, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Satu ayat itu saja, ya. Satu ayat itu saja beliau baca sambil menangis terseduh-seduh. Ya, di riwayat yang lain dikatakan, ya, ketika sholat malam Abu Hanifah hanya membaca satu ayat saja, yaitu surah Al-Qamar ayat 46. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kemudian beliau menangis sampai subuh. Itulah, ya, cerminan generasi-generasi terbaik dari umat ini. Mereka-mereka yang Al-Qur'annya tidak hanya dibaca dan dihafal, tapi juga menjadi karakter, tapi juga kemudian menjadi keseharian mereka, sehingga mereka tidak ayal, ya. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya. Sebaik-baik zaman itu zamanku, kemudian setelahnya, kemudian berikutnya, dan kemudian berikutnya, sampai tabi'ut tabi'in. Itu adalah tiga, atau dua generasi atau tiga generasi terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Dan siapa lagi teladan yang lebih baik untuk kita contoh ketimbang mereka? Kalau kita mungkin kesulitan, ya, untuk bagaimana misalnya kita kalau misalnya kita berpikir bahwa Rasulullah mungkin terlalu jauh karena beliau nabi, ya, kita bisa lihat para sahabat-sahabat nabi yang mereka hanya manusia biasa, ya, tapi mereka bisa, ya. Kemudian Utsman bin Affan mendapatkan kematian yang begitu luar biasa. Ibnu Mas'ud yang Allah berikan karunia, ya, mengetahui sebab diturunkannya setiap ayat. Kemudian juga Al-Imam Mujahid dari kalangan tabi'in yang belajar tafsir secara 30 tahun, selama 30 tahun. Belajar tafsir Al-Quran, tidak ayal. Kemudian tafsir Mujahid itu menjadi salah satu sumber yang primer, ya, bagi banyak mufassirin. Makanya kemudian kalau kita baca tafsir, ya, kita akan menemukan qala Mujahid, karena memang Mujahid ini luar biasa dalam bagaimana beliau menekuni bidang ini, ya. Jika, ya, para generasi sebelumnya itu bisa menjadi ahlul Quran ketika, ya, zaman, ya, belum seperti sekarang, ya, zaman belum semudah sekarang. Sekarang ini kita berada di era yang penuh dengan kemudahan. Lantas mau ambil bagian di mana kita di dalam proyek Ahlul Quran, ya, dalam proyek Ahlul Quran yang tiada akhir ini, ya. Era digital memang sering disebut sebagai era kebisingan dan era distraksi, ya. Era yang penuh dengan eh, ya, era yang penuh dengan
kebisingan, ya, era yang penuh dengan hal-hal yang tidak esensial, ya. Tetapi di banyak tempat, di pelosok-pelosok ada orang-orang, ya, yang mereka bahkan kita pun nggak tahu. Kebanyakan orang pun tidak tahu siapa mereka, ya, tapi mereka mengajarkan, ya, Al-Quran ke orang-orang yang berada di pelosok-pelosok, ya, dengan penuh keikhlasan, ya. Dan ini menjadi penggugah buat kita bahwa bahkan di era yang seperti ini, ya, ketika rasanya ingin berharap itu begitu sulit, masih ada harapan, masih ada harapan, karena selagi kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kesempatan untuk menjadi ahlul Quran itu terbuka buat kita. Selagi nyawa ini masih ada di dalam badan kita, kita jangan sampai kemudian beralih dari jalan yang lain, ya, karena kita sudah menempuh jalan itu. Kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, membaca mungkin 1 juz setiap hari dan seterusnya. Kemudian juga menghafal mulai sedikit-sedikit, ya. Dan itu semuanya hal yang baik. Dan itu semuanya adalah jalan kita menuju, ya, menuju jalan kita, ya, dalam proyek Ahlul Quran ini yang tidak ada akhirnya, ya. Yang tidak ada akhirnya, yang tidak yang ketika kita mati pun kita akan mati dalam keadaan seperti itu, ya. Maka hadirin sekalian, ya, mari kita kuatkan lagi niat kita, kita luruskan lagi niat kita, karena hidup ini sebentar, kita tidak tahu kapan ini akan selesai, tapi kita tentu ingin, ya, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar, dan ketika Allah memanggil kita, kita sedang berada di jalan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran dalam diri kita tidak hanya menjadi bacaan, tapi juga menjadi ruh yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam muamalah kita dengan sesama manusia, masuk ke dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi kitab petunjuk, bukan hanya menjadi kitab bacaan. Dan kemudian ketika kita sudah mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka ujungnya adalah fala yadhillu wala yashqa. Kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan celaka. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang tidak tersesat dan tidak celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan petunjuk dalam diri kita, memberikan kita selalu hidayah dan inayahnya pada kita untuk terus berada di dalam jalan Al-Quran, dan kita meninggal, ketika mati nanti kita berada dalam jalan Al-Quran, sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam ahlullah, ke dalam orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, namun semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan, maka itu semua dari saya dan dari setan, karena setanlah yang menggelincirkan manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukron, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Al-Fatih Fatul Wafi atas materi yang Masya Allah ya teman-teman. Semoga menjadi pemantik dan juga sebagai motivasi untuk teman-teman semua dalam menjalani dan melakukan proyek Al-Quran ini. Ya, kata-kata yang bisa kita highlight dari materi Ustadz tadi,
bahwasanya proyek Ahlul Quran itu bukan proyek yang sebentar, namun proyek yang jangka panjang, bahkan memakan usia kita, insya Allah. Untuk itu, bagi teman-teman yang sekiranya mau bertanya maupun sharing ya, terkait mungkin punya pertanyaan terkait sekitar menghafal Quran dan sebagainya, boleh untuk segera raise hand ataupun menyampaikannya di kolom chat. Baik, tidak ada yang bertanya. Mungkin saya yang bertanya ya Ustaz. Mungkin mau tanya sedikit Ustaz, mungkin berdasarkan pengalaman Ustaz juga nggak apa-apa Ustaz. Bagaimana cara kita buat istiqomah sama Quran, tetapi emang dari kecil itu belum seintens itu sama Quran Ustaz. Kan kalau dilihat dari background orang-orang itu kan mereka bisa konsisten sama Quran di usia dewasa karena memang dari kecil itu udah pondok dan sebagainya ya Ustaz ya. Namun bagaimana dengan kita yang memulai menghafal Quran di usia dewasa gitu? Mungkin ada pungut atau motivasi sendiri dari Ustadz gitu. Ya, baik. Tidak ada kata terlambat. Itu yang mau saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Jika kita memulainya di usia dewasa, itu tidak terlambat sama sekali. Selagi nyawa kita masih ada di badan, artinya kita masih bisa memilih jalan yang mau kita tempuh. Ya, maka jika kita memilih jalan Al-Quran, ya maka kita harus mencari cara gimana kita bisa tetap berada di jalan itu. Ya, ya salah satunya ya dengan kita berkumpul bersama orang-orang yang memiliki satu visi dengan kita. Ya, mungkin kalau kita masih di sekolah untuk hal itu gampang ya karena ada yang ngatur, karena ada yang mengatur. Ya, jadi gimana caranya supaya membuat lingkungan itu homogen dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah dewasa ya, kadang-kadang ya kita harus cari sendiri. Ya, baik kita bikin sendiri ataupun kita bergabung gitu ya. Bergabung dengan pilihan kita gitu ya. Dan ya itu salah satu caranya ya, kita mencari orang-orang yang punya satu visi dan satu interest dengan kita supaya keinginan itu tetap menyala dalam hati kita ya bahwa kita pengen menjadi ahlul Quran. Kita tidak pernah terlambat selagi kita masih hidup ya. Jadi selalu nyalakan harapan itu, dan kita nggak diminta ya, kita kemudian tidak diminta untuk kemudian sampai harus banget selesai 30 juz atau kapan. Enggak, ya. Yang penting adalah bahwa kita sudah punya kesadaran itu, kemudian kita masuk ke dalam lingkungan yang baik itu, ya, kemudian kita menjalani itu semua, ya, pelan-pelan saja. Ya. Karena ya, yang selalu saya kutip itu adalah bahwa ya ayat Al-Quran itu yang segitu-segitu saja. Artinya mau kita menghafalnya seperti apapun, insya Allah selesai. Ya. Jadi tidak perlu eh, tidak perlu mematok bahwa menjadi ahlu Quran itu harus bagaimana. Yang penting adalah kita punya wadahnya dan kemudian kita terus berada di situ ya segimananya yang kita bisa ya. Kita cari wadah buat kita supaya tetap bisa mencintai Al-Quran dengan lebih mudah, yaitu dengan ya kita mencintai Al-Qurannya tidak sendirian, kita bersama orang-orang yang lain yang juga mencintai Al-Quran ya. Jadi kalau buat saya itu, jadi yang paling penting adalah kita menjaga komunitas kita ya, dengan komunitas orang-orang yang baik, dengan komunitas orang-orang yang memang punya ketertarikan yang sama dengan kita. Itu insya Allah bisa membantu kita untuk tetap menyalakan semangat kita menjadi ahlul Quran. Demikian. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya Ustaz. Berarti ini Ustaz, kalau misalkan di usia dewasa jangan mematok usia dan juga justru mencari circle-circle yang punya nyala yang sama dan juga visi yang sama gitu terhadap Al-Quran. Insyaallah. Mungkin dari teman-teman yang lain maupun akhwat dan ikhwan ya, maupun ummahat yang ingin bertanya, silahkan disampaikan, raise ataupun ditulis di kolom chat, ataupun sharing ya terkait pengalaman yang menghafal Al-Quran ataupun kendala gitu. Bagaimana kan menghafal Al-Quran
offline dengan online itu pasti justru tantangan online lebih besar gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh kita mintakan closing statement ya, dan juga nasihat penutup dari Ustadz Muhammad Alfad, dan juga disertai dengan doa untuk kita semua. Kepada Ustadz, disilakan. Baik, hadirin hadirat sekalian, sebagai penutup, ya, hanya ingin menekankan saja bahwa kita itu hanya diminta untuk, ya, kita mati dalam jalan, di atas jalan ini. Jadi terus tempuhlah jalan ini, ya, terus tempuhlah jalan Ahlul Quran ini semampu kita. Artinya semampu kita itu adalah sampai kemampuan kita yang paling mentok, ya. Yang artinya kalau kita udah ngedorong lagi itu udah nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan semampu kita, ya. Yang dimaksud dengan mastata'tum itu ya itu, sampai benar-benar kita tidak bisa lagi mendorong lebih dari itu, ya. Disitulah seperti itulah usaha yang harus kita keluarkan, ya, untuk tetap berada dalam jalan Ahlul Quran ini. Dan jangan lupakan bahwa semuanya, ya, itu tidak akan terjadi tanpa taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, ya, adalah harus, ya, karena, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita tidak akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang banyak kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, sebelum diakhiri, kita akan tutup dahulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan biwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang semoga menjadi spirit Quran bagi teman-teman semuanya dan juga menjadi tazkirah bagi kita semua. Syukran Ustadz, semoga Allah berkahi Ustadz dan keluarga. Dan untuk itu, setelah materi satu selesai, kita masuk ke materi kedua dan juga sebagai pembukaan ya di halaqah Quran, hafal Quran dan hadis arba'in Quraniyah metode arba ini yang batch kelima. Untuk itu bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran dan juga masih belum mengenal ya metode arba ini, insya Allah akan dijelaskan oleh ustazah kita yaitu Ustazah Rifdah, pengenalan metode arba dan pemaparan program yang nanti insya Allah sekaligus pembagian halaqah. Dan sebelum itu izin saya memperkenalkan CV beliau terlebih dahulu.
Oke. Ustazah Rifda merupakan pembina Rumah Quran Al-Wafi dan juga content creator ya, sebagai penulis. Dan berikut karya dan penghargaan beliau, diantaranya sebelumnya itu pendidikan beliau juga S1 Syariah di Lipia Jakarta, dan juga S2 Jamiah Quran Amsterdam Sudan, dan juga S2 UIN Imam Mojar Padang. Masya Allah. Karya dan penghargaan beliau diantaranya juara 2 Tahfiz 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia tingkat Sumba 2023, juara 3 Tahfiz 14 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat DKI Jakarta 2019, juara 3 Tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat nasional di Medan 2018, juara Tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat DKI Jakarta 2017, peserta terbaik 3 Tahajud Murojaah 2017, dan juga juara 1 Tahfiz 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Solo 2016, penulis sebuah buku Surat untuk Lelaki Hujan, dan juga seorang founder @Q Murojaah. Masya Allah ya teman-teman. Mungkin langsung saja ya kita mintakan kepada Ustazah Rifdah LCMA, kepada beliau disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar teman-teman semua? Ini di pagi Sabtu yang cerah ini ya. Masya Allah, teman-teman sudah memilih bergabung dengan program RQ Al-Wafi. Selamat anak ucapkan yang sudah mendaftar di link, kemudian juga bergabung di grup wawancara. Setelah itu mengikuti wawancara juga, kemudian mengisi daftar ulang dan mengisi pembukaan ya. Ternyata cukup banyak rute yang teman-teman lalui untuk mengikuti program ini. Biasanya mungkin mendaftar langsung gabung ya. Tapi setelah program ini ternyata teman-teman juga harus wawancara dulu. Nah, jadi kita ingin memastikan komitmen. Karena tidak semua yang sudah mendaftar melanjutkan ya. Jadi yang sudah lulus pun tidak semua juga yang melanjutkan. Tentu di sini seperti kata Ustadz Alfat tadi, never ending ya. Kita nggak pernah selesai program Quran ini, dan itulah yang menjadi motivasi anak ya, dan kemudian RQ Al-Wafi membuat program Quran online ini. Jadi kalau anak ngasih sharing sedikit, program ini bermula di masa COVID ya, 2022 itu sudah dimulai batch 1. Dan awal mulanya karena anak tuh terpikir bagaimana ya orang-orang itu bisa setoran online tapi khatam 30 juz ya. Karena biasanya kalau program-program Quran yang lain itu, dan RQ Al-Wafi juga begitu sebelumnya, itu hanya 3 bulan saja atau 6 bulan saja. Jarang yang emang sampai selesai khatam 30 juz, atau jarang yang bisa setoran itu sempurna. Dan akhirnya disinilah ya Allah kasih mungkin petunjuk hidayah dengan ada sebuah flyer membahas kitab Al-Itqan bihifdzil Qur'anil Karim wa itqanihi, Al-Imta' bihifdzil Qur'anil Karim wa itqanihi bitariqatil arba' ya. Jadi bagaimana kita di sini tuh katanya menikmati ya, menghafal Quran dan juga melancarkannya dengan metode arba'. Dan ini anak ikuti, terus kemudian terpikir sama anak, kayaknya emang nih pas nih ya kalau misalnya kita coba nih di RQ Al-Wafi dan diistikharahkan. Jadi program ini meluncur pas anak masih di Sudan ya, di Sudan, dan melihat ternyata mungkin ini cocok buat teman-teman yang mengikuti program online. Dan dari sinilah yang nantinya RQ Al-Wafi itu menjabarkan ya. Sebelumnya kan ini programnya itu untuk 30 juz untuk santri-santri yang dirumahkan biasanya, santri-santri mukim. Kemudian mikir kayaknya nggak semua orang Indonesia itu yang berhasil bisa ngafal 30 juz dalam waktu 20 bulan. Jadi akhirnya anak Ustazah Iin, Ustazah Hanifah dulu sebelumnya kami mulai menjabarkan dan mulai memecah target-target menghafal Qur'annya menjadi 20 juz, 10 juz, dan juga 5 juz dalam waktu 20 bulan. Makanya diperlukan wawancara ya. Wawancara itu untuk ngetes apakah teman-teman sanggup ya, maksudnya penempatan leveling Qur'annya itu bisa nggak 30 juz. Jadi kalau ngebaca targetnya sebaiknya sudah hafal 20 juz bagi yang pengen ikut 30 juz supaya nggak kesusahan ya. Karena program Quran online yang tidak stay di rumah, stay di pondok atau di lokasi menghafal Qur'annya tentu nggak akan semudah ya. Mudah dan tentu lebih berat karena kita via online.
Dan juga dilihat berapa hafalan yang dimiliki ya. Disitulah sebenarnya para ustazah mengira-ngira, oh kayaknya ini baiknya dimasukkan ke 20 juz, baiknya ini dimasukkan ke 10 juz supaya nggak berat. Karena di RQ Al-Wafi ini kita sudah memberikan target-target menghafal Quran. Biasanya kan kadang-kadang kita target sesuai dengan kemampuan, tapi di RQ Al-Wafi itu emang diseragamkan target semuanya. Misalnya yang memilih program 10 juz, maka setoran pada hari pertama itu juz 1 halaman awal. Begitu juga. Kalau yang mau milih juz 30, yang 5 juz dari juz 30 sampai juz 26 diseragamkan. Mereka itu menyimaknya dari surat An-Naba setengah halaman awal. Jadi sebelum kita lanjut, tentunya kitab ini yang telah Dr. Zafir Jabaan jelaskan ya. Beliau termasuk direktur beberapa pondok Quran ya di lembaga Quran di Mesir, dan beliau menyusun buku ini, dan beberapa website beliau itu menuliskan tentang bagaimana menghafal Quran ya. Sebenarnya menghafal Quran itu insya Allah bisa ya, mudah kita lakukan, tapi kadang-kadang masih ada yang keliru dalam tahapan-tahapan menghafal, jadi dia tidak jadi menikmati Qurannya. Ini buku secara ini ya, secara e-booknya gitu, dan nanti ini ada beberapa yang diterjemahkan dan ada yang kita salin. Jadi yang akan menjadi buku panduan teman-teman itu bukan buku ini, tapi buku yang sudah disusun oleh RQ Al-Wafi. Jadi pada hari ini ya, kita akan membahas mukaddimah buku kitab beliau dulu untuk teman-teman merasakan ruh semangat kenapa beliau itu sangat bergairah ya membersamai kita dalam menghafal Quran. Di sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya, muqaddimah. Kemudian amma ba'du fa innallaha qad akrama hadhil ummah wa amtanna 'alaiha bi ba'tsati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan umat ini dan juga memberikan anugerah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumantanna 'alaiha bil Qur'an. Kemudian Allah juga ngasih kita Al-Qur'an yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berikan juga kemuliaan dengan cara dimudahkan menghafal Al-Qur'an bagi umat Nabi Muhammad. Wastijma'ahu fi suduri ahliha. Dan dia tuh terkumpul juga di hati-hati kita yang akramahu bidzalik, yang Allah muliakan dia dengan adanya Al-Qur'an tadi. Fakanat minnah wa atiyah. Maka Al-Qur'an ini adalah sebuah anugerah dan juga pemberian. Maka di sini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Al-Qur'an itu gampang untuk dihafal, fa innahu, akan tetapi dia tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan sabar dan saling menyabar-nyabarkan diri. Jadi yang sering menjadi tantangan peserta itu adalah panjangnya program Al-Qur'an ini. Kadang-kadang udah dihantui dengan kesibukan, dengan amanah, hingga akhirnya menjadi kurang sabar membersamai. Apalagi kalau misalnya ada ujian, ada target, ada tasmi, itu udah ngerasa berat, udah ngerasa susah duluan ya. Dan juga wa ta'ahud, ada wirid-wirid harian, dan tentunya ada mujahadah. Jadi peserta RQ Al-Wafi, kita saat ingin menghafal Quran tentunya butuh mujahadah. Walaupun terasa berat, sudah ada yang berusia renta misalnya, terus bersemangat ya. Ma'al qiyam bihuquqihi wal wuqufi 'inda hududihi. Dan juga berusaha menunaikan hak-hak Al-Quran tadi. Dan juga ilmu-ilmu tajwid dan tahsinnya. Makanya ada teman-teman yang nanti mungkin awalnya pilih program, tapi saat bacaannya masih butuh perbaikan, kita merekomendasikan masuk program tahsin dulu selama 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan akan ada cek lagi dari ustadzahnya, kalau sudah oke bisa lanjut menghafal Quran. Jadi di antara banyaknya orang susah menghafal Quran adalah masih belum baik membaca Quran. Jadi terkendala dalam menghafal Quran. Kemudian juga beliau menjelaskan, inna hifdzal Qur'anil karim syarafun azim ya. Sesungguhnya menghafal Quran itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Wa manzilatun jalilah, dan posisi yang istimewa. Wa hadhil manzilah, dan posisi ini tidak akan bisa mendatangi kecuali orang yang Allah berikan taufik dan Allah bantu dia. Jadi yang sudah mendaftar itu kan ada sekitar 70 orang. Nah, yang hadir pada hari ini ada 40 orang. Berarti ini adalah orang-orang yang Allah berikan taufik ya. Allah berikan taufik itu sehingga tergerak hatinya untuk mendaftar program ini. Tergerak hatinya ingin mendaftar menjadi termasuk di antara ahlul Quran, dan Allah bantu dia. Jadi Allah bantu, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan wawancaranya. Nggak mudah juga kan mengikuti prosesi wawancara tadi. Harus dari jam 2.10 sampai 2.20 gitu. Kita ngeset diri kita dan keluarga kita mau wawancara, itu tentu nggak mudah. Warazahaqqa sabar ya. Dan Allah berikan rezeki kesabaran. Jadi penghafal Quran itu ya
Kenapa dia mampu menghafal? Karena dia punya sabar. Kalau orang nggak punya sabar, pasti dia nggak akan kuat menghafal Quran. Harus ngulang berkali-kali, harus murojaah lagi, harus dihalaqah, harus stay gitu ya, harus bangun pagi untuk murojaah gitu ya, harus bayar program, itu butuh kesabaran. Kemudian juga wafaqahu tiluzumil Quran tiwala hayatihi, dan Allah berikan taufik bisa membersamai Al-Quran sepanjang hidupnya. Jadi mimpi kita teman-teman semua, jangan sampai hanya hafal Quran 30 juz, tapi mimpi kita adalah tadi nggak ada endingnya bersama Quran, kecuali kita sudah wafat tadi ya. Nah, la adri ya, beliau bertanya nih, kayak sebuah pertanyaan tidak langsung ya. Kaifa ya'ishu muslim biduni Quran? Kok bisa ada muslim hidup tanpa Al-Quran? Kok nggak hidup nggak pakai Al-Quran gitu. Jadi nggak ada baca Quran sama sekali. Sawaun tilawah au hifzo. Apakah tilawah atau menghafal gitu. Kok bisa ada sih muslim yang udah nggak tilawah, nggak pula menghafal gitu kan. Kebalik ya. Udah nggak menghafal, nggak pula tilawah. Kemudian juga, wa kaifa yatalazzadu bil hayah, bagaimana dia menikmati kehidupan jauh dari Al-Quran. Kalau muslim itu, sumber healingnya itu emang Al-Quran ya. Tapi ternyata kita mencari healing itu dengan jalan-jalan yang menghabiskan menguras dompet kita. Contohnya, habis healing justru pusing katanya ya kalau habis uang kita. Nah, wa kaifa ya'nas bin nas, bagaimana mungkin dia berteman dengan manusia, wala ya'nas bikalami rabbin nas, tapi dia tidak berteman dengan perkataan Tuhannya manusia. Jadi kita cenderung sangat peduli perkataannya masyarakat, atau kemudian orang-orang, netizen, tapi kita nggak peduli sama perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan beliau ya. Wa kaifa yahris ala qiraati wa hifzi kalamil bashar? Bagaimana mungkin dia sangat menjaga banget omongan orang lain gitu. Tapi dia justru meremehkan atau dia mengabaikan aw yatahawan fi qiraati wa hifzi kalami rabbil bashar. Tapi dia justru nggak peduli gitu ya, kemudian meremehkan, kemudian mengabaikan dalam menghafal perkataan Tuhannya manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini pertanyaan beliau. Lakinna hadil asilah, tapi pertanyaan di atas, tatalasya indama tuqra qaulallahi ta'ala, ya, tapi aku akhirnya menemukan jawaban. Kenapa sih ada orang-orang yang akhirnya dia nggak menghafal Quran, padahal bisa loh, gitu. Dia bisa ngomong, dia bisa ngaji, gitu. Ternyata disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah keutamaan ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan orang-orang yang menghendaki keutamaan itu. Jadi menghafal Quran itu butuh dua hal. Allah menggerakkan hati kita dan hati kita juga yang tergerak ingin menghafal Quran. Terasa nggak? Mungkin program ini apa ya adalah jawaban dari doa-doa akhwat dan ikhwan semua yang udah pengen kembali ke Al-Quran. Anak tuh udah pengen sadap murojaah hafalan Quran, pengen kembali menghafal, pengen waktu ini lebih terasa berharga dan berguna. Itu mungkin Allah berikan jawaban di sini. Nas'alullaha min wasi'i fadlihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari luasnya rahmat Allah dan karunia Allah wa karimi judihi agar kita termasuk orang yang Allah berikan anugerah bisa menghafal Quran ya. Dilanjutkan ya. Inna hifzal Quran, sesungguhnya menghafal Quran, wa ta'ahudahu dan juga melancarkannya atau wa ta'ahud itu kayak mengikatnya alias setoran kepada guru, wa tadabbur fihi dan juga mentadabburinya, wa tafahumahu dan juga berusaha memahaminya, huwa masyru'ul umur al-hakiki. Dia itu adalah syariat untuk segala usia. Nah, jadi nggak ada tuh pembeda ya, ustazah saya udah tua mohon dimaklumi, ustazah saya punya kesibukan, punya keluarga mohon dimaklumi ya. Setiap orang itu pasti punya kesibukan, tapi bagaimana di antara kesibukan itu kita tambah kesibukan bersama dengan Al-Quran. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai menjadikan dengan kesibukan Al-Quran itu terkesampingkan, tapi bagaimana dengan kita punya banyak kesibukan, kita tambah list kesibukan kita, kesibukan bersama Al-Quran ya. Fahuwa ladzatul wujud. Al-Quran itu nikmat dengan bentuknya. Apakah kita tilawahi, tasmi'kan, tadabburkan, itu nikmat semuanya Al-Quran ya. Beda sama kalau kita makan coklat, dia nikmat-nikmat, tapi lama-lama diabetes misalnya. Rebahan itu nikmat-nikmat, tapi ternyata nanti justru malah kena gangguan jantung gitu ya. Kemudian wa unsul abdi fi qabrihi, sahabat seorang hamba di kuburannya. Wasy-syafi' lahu fi yaumi ardihi, dan juga syafaat bagi seorang hamba pada hari dia disaksikan ya. Kalau teman-teman tahu nggak apa arti syafaat? Syafaat itu ada yang tahu artinya? Nih biar ini ya komunikatif, boleh chat tulis di kolom chat nih apa arti syafaat, teman-teman semuanya? Syafaat itu adalah syafaat bagi seorang hamba di kuburannya. Wasy-syafi' lahu fi yaumi ardihi, dan juga syafaat bagi seorang hamba pada hari dia disaksikan ya. Kalau teman-teman tahu nggak apa arti syafaat? Syafaat itu ada yang tahu artinya? Nih biar ini ya komunikatif, boleh chat tulis di kolom chat nih apa arti syafaat, teman-teman semuanya?
Oke, ini saya masih menunggu ya. Kita lanjutkan sampai ini. Silakan tulis di kolom chat apa arti syafaat. Oke, ada yang balas. Kalau kata Mbak Fauzia sama Bu Sarawati artinya pertolongan ya, pertolongan syafaat. Menolong, membantu, wasilah yang menolong. Oke, itu tidak salah ya. Tapi itu sebenarnya bagian dari istilah arti dari syafaat. Secara bahasa, syafaat itu lawan dari witir. Apa arti asyaf'u? Apa arti witir? Witir tau lah ya artinya. Silakan ditulis di kolom chat arti witir. Salat witir, berarti salat. Kita tunggu nih, kayaknya ada yang ngechat ya. Apa arti witir teman-teman semuanya? Kalau kata Jenny penutup, kalau kata Mbak Fauzia ganjil, kata Dewi ganjil ya. Benar. Jadi arti witir itu adalah ganjil. Maka asyaf'u itu artinya lawan dari witir, genap ya. Jadi Al-Qur'an itu menggenapkan kita yang ganjil pada hari kiamat. Kita kan kalau ganjil itu kan satu ya, sendiri gitu. Jadi single, jomblo. Nah, Al-Qur'an itu yang akan menggenapkan diri kita. Bayangkan di saat kita itu ketakutan, nggak ada bestie, nggak ada teman. Jangankan di hari kiamat. Kalau kita pergi kajian aja ada teman nggak? Ada orang nggak yang kita pasti mencari orang yang kita kenal supaya kita tuh ngerasa nggak ketakutan. Tapi disitulah Al-Quran itu menggenapi diri kita yang sendirian pada hari kiamat ya. Itulah saat Allah mengatakan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kalian itu akan datang dalam kondisi sendiri ke hadapan Allah. Maka kita butuh ada yang menyemangati, membersamai kita yaitu Al-Quran tadi. Makanya di sini kata ustadznya, kata syekhnya, wa min hadzal muntaliq fa inni ad'u baina yadaik. Ya, inilah karena ini makanya aku bikin nih buat kalian. Ada beberapa target-target dan jadwal yang akan memudahkanmu dalam menghafal Quran dan juga melancarkannya dengan dengan metode gampang dan serta juga program-program yang mudah insyaallah ya. Jadi kata beliau, inna hadhihi tariqah ya, metode ini tartakizu itu fokus ala taisiri hifdzil Quran ya. Jadi bagaimana gampang menghafal dengan cara bitariqati hifdzil arba' ya. Jadi arba' itu apa arti arba'? Bingung kan apa arti arba'? Arba' itu artinya adalah rubu', jamak dari rubu'. Rubu' itu kalau kita melihat Al-Qur'an 1 juz itu kan ada 20 halaman. Nah, setengah juz jadi kalau kita melihat Al-Qur'an tuh kok ada bintang-bintangnya, ada bulat-bulatnya. Itu namanya rubu'. Dalam 1 juz itu terdapat 8 rubu'. Kalau misalnya setengah juz ada terdapat 4 rubu' ya. 4 rubu'. Jadi 1 rubu' itu kisarannya sekitar 2,5 halaman. Nah, rubu' ini buat mereka yang mengikuti program 30 juz ya nantinya. Waqad ta'khudhu minal hafiz waqtan li hifdzil Qur'anil Karim ya. Tentunya di sini itu kita butuh memberikan waktu buat menghafal Quran. Lakinnaha tu'ti samaroha. Tentunya dia kayak mengambil banyak waktu, tapi insya Allah juga akan ada diberikan buahnya gitu ya. Wa yantafi' al-hafiz biha bi'idznillah. Yang insya Allah dengan hafalan Qur'annya, orang yang hafiz itu dia merasakan manfaat dari hafalan Qur'annya gitu. Sering kita itu mungkin menghafal tapi nggak kerasa ada manfaat di hafalan Quran kita gitu ya. Wa innamal maksud itmamul hifzi ma'a baqail mahfuz. Maksudnya kita hafal dan hafalan tuh masih ada. Banyak sekarang itu kita hafal tapi hafalan hilang entah kemana. Pernah hafal 30 juz. Di mana hafalannya? Aku tak tahu kemana ya. Jadi di sini tuh memang kita usahakan teman-teman yang mengikuti program ini itu hafalannya masih ada. Terus beliau jelasin beberapa fenomena yang muncul ya, yang menjadi motivasi beliau menulis buku ini. Kam min rajulin aw imra'atin hafizal Qur'anal Karim fi muddatin wajizah. Betapa banyak laki-laki maupun perempuan yang menghafal Quran itu dalam waktu yang pendek, sempit ya. Falaman taha min itmamil hifzi. Saat sudah kelar dia menghafal Quran, sudima. Jadi dia tuh tertohok ya, tertohok hatinya gitu, jantungnya bi'annahu la yastahdir syai'an yudhkaru minal Qur'anil Karim. Dia itu nggak ada sesuatu yang masih tersisa dari hafalan Quran itu ke dalam dirinya gitu. Ternyata hafalannya udah habis, nggak ada lagi itu. Ka'annahu lam yahfaz syai'an. Seakan-akan dia tuh belum pernah menghafal sedikit pun. Famin haulin ma waqa'alahu, maka dari hal inilah ya, dari fenomena ini yang terjadi, hajaral Qur'an al-Karim bil kulliyah, hingga akhirnya dia benar-benar ninggalin Al-Qur'an. Banyak dulu anak juga termasuk di antara panitia-panitia program Quran menghafal Quran instan ya. Orang tuh jadinya bisa hafal berapa juz dalam berapa hari.
Setelah itu gimana? Hafalannya hilang. Setelah hafalannya hilang itu dia berat banget untuk murojaah. Hingga akhirnya dia bahkan nggak mau dibilang penghafal Quran. Jadi kalau dibilang penghafal Quran tuh dia nggak mau. Karena bagi dia itu adalah trauma ya. Traumanya kenapa? Termasuk ini bagian dari judul tesis sana ya. Kalau buat sharing ini. Banyak orang-orang yang udah hatam 30 juz tapi dia trauma sama hafalan Qurannya. Kenapa trauma? Dia menghafal dengan cepat. Kemudian pas sudah menghafal dengan cepat, hafalannya hilang. Tentu ini sangat kita berusaha hindari ya. Bisa babi hadhil musibah wal baliyah ya. Jadinya ini bagi dia adalah ujian berat. Dan bagi dia Quran itu bukan lagi sumber bahagia, tapi sumber derita. Saat dia menyadari dulu dia pernah hafal tapi hafalan dia sudah tiada. Ini yang sangat kita antisipasi sekali ya teman-teman. Wahuna aku lulirogi bihifdil Quran. Aku sekarang ngomong nih sama orang-orang yang antusias menghafal Quran ya, buat teman-teman semuanya. Innal isti'jal fil hifzi, buru-buru menghafal, adami daptil mahfuz wa itqanihi, tanpa melancarkannya, memutkinkannya, memantapkannya, sayut'ibuka fi qadimi zaman, akan melelahkanmu di masa depanmu ya. Wasatajidu minasu'ubah, kesusahan ya. Ada yang relate ya. Fiskaril mahfuz, untuk kembali mengulang hafalan-hafalan yang lama yang banyak banget. Ustazah gimana nih Ustazah? Masih banyak yang ternyata belum lancar, masih banyak nih kayak mana murojaahnya nih Ustazah gitu. Mungkin pada kesusahan ya. Ma'a tatajarru'uhu minal alam wa tahassur, dan akhirnya muncullah penderitaan, penyesalan, kenapa dulu aku menghafal ternyata lebih susah lagi murojaah dibandingkan menghafal baru ya, karena ternyata menghafal hafalan yang bermasalah gitu, hafalan yang berpenyakit, yang tidak begitu lancar, justru malah makin menggerogoti jiwa kita. Nah, fi hadhihi risalah ya, makanya dari sini aku menghimbau gitu ya. Arjullah ta'ala ayyuwafiqani. Beliau doa nih. Ini kan intinya adalah isi hatinya penulis sebelum menulis buku ini ya, kitab ini. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk li'adha'a qalbaka wa yadaka 'alal manhaj as-sahih. Aku berusaha li'adha'a ya, agar aku bisa mengambil hatimu dan mengarahkanmu untuk buat apa, metode yang benar. Syarithah an ta'khudha bihi, dia itu berupa jadwal yang bisa kamu pakai, wa tutabbiqahu kama wada'tu, dan kamu bisa menyesuaikan dengan jadwal ini. Wa qabla dukhul lil barnamij wa fahmi tariqati wal amal bihi ya. Jadi intinya beliau ini ini beberapa kata-kata doa-doanya ya, kata beliau, semoga Allah ngasih untukmu hifdzah kita bil karim hifdzan mutqanan. Pasti hafal yang lancar. Kama yuhibbu wa yardoi, sebagaimana hafalan yang Allah ridhoi. Wa as'aluhul hidayah wa tasdid wal auna wal taisir, semoga dimudahkan, Allah tolong ya untuk seluruh kaum muslimin. Ini bagian awalnya. Kemudian ini tentang beberapa kaidah-kaidah utama yang kita pakai dalam program ini ya. Jadi kita merujuk ke metode Arba ini, ke Dr. Syekh Zafir Jabaan, yang ini menggunakan kaidah-kaidah utama dan beberapa nasihat untuk para penghafal Quran ya. Nih, yang pertama ya, sekarang ini kata beliau kan, ada aku menjelaskan beberapa hal yang bikin bingung hati para penghafal Quran. Wa yu'inuhu ala dhabti hifzihi. Ya, dan juga semoga ini bisa menolong untuk melancarkan hafalan Qur'annya, wa itqani mahfuzihi, dan melancarkan hafalan Qur'annya. Yang pertama adalah akhlisin niyyah lillahi ta'ala. Ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ikhlas niat, maka insya Allah kita akan mudah menoleransi hal-hal yang bersifat teknis yang mungkin sedikit mengganggu program kita. Oh, ternyata ini kok gini ya, kok gini kayak gini ya. Tapi kalau tujuan kita menghafal Quran itu karena Allah, lanjut terus, gas terus ngafal Qur'annya gitu. Jadi nggak mudah terdistraksi sama hal-hal kecil yang mengganggu kita. Karena tujuan kita adalah untuk Allah. Wa yatajalla amrun niyyah laka biqarinah su'alika nafsaka. Jadi kalau kamu cara untuk memperbaiki niat itu gimana? Mal hadaf min hifzi lil Qur'anil Karim. Apa tujuan aku menghafal Quran saat ini? Nah, jadi bisa teman-teman sekarang sambil dengerin ini ya, kayak nanya sama diri sendiri, apa tujuan akhwat dan ikhwan semua untuk menghafal Quran? Nah, tanyakan pada diri. Kalau terasa masih berat-berat menjawab, tapi kalau sudah clear, Anda pengen menghafal Quran untuk takarrub kepada Allah. Nah, itu insya Allah sudah benar ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istash'ir, wahtasib. Rasakanlah dan hitung-hitunglah pahala yang berturut-turut ya, yang terus turun untukmu atas hafalan Qur'anmu dan tilawahmu untuk Al-Qur'an gitu. Jadi rasakanlah bagaimana ketika kamu menambah hafalan Qur'an kamu, sehalaman, 2 halaman, semakin banyak
berdempet-dempet ya, bertumpuk-tumpuk pahala yang kita dapatkan. Fa innal hafiz yaqdi umrahu kullahu ya. Tentunya yang namanya penghafal Quran itu akan menghabiskan seluruh usianya untuk tilawah Al-Quran gitu ya. Never ending tilawah, never ending memorize Quran gitu ya. Yuraddiduhu sabaha wa masa'a. Untuk Al-Quran ini kita harus murojaah pagi, sore. Baru ngafal pagi udah lupa pula malam ya. Makanya nggak bisa harus murojaah pagi, murojaah pula malam ya. Fil khalawat wal jalawat, dalam kesendirian maupun lagi rame-rame. Jadi jangan sampai teman-teman menghafal tuh nanti tunggu kosong dulu, tunggu sendiri dulu. Kalau lagi rame-rame ya murojaah aja, hafal aja, nggak apa-apa gitu. Kemudian ana al-laili wa atrafan nahar, sebentar ya. Hmm. Ya, memang hafal di siang dan malam ya. Wa hadza fadlun wa syarafun azim. Wa tijarah lan tabur. Ini adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Tadi sebagaimana yang Ustaz Alfat sebutin ya tadi dalil kepada kita. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, kemudian juga mendirikan sholat, kemudian berinfak dan berzakat dalam kondisi sendiri maupun lagi terang-terangan, lagi rame-rame, maka dia telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi gitu ya. Atau ada hadis ikra warataki waratil kama kunta turatil fid dunya. Nah, sebanyak apa kamu tilawah di dunia, sebanyak itu juga lah ya kamu akan mendapatkan setinggi itu posisi kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak doa. Apakah kita sudah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mudahkanlah aku menghafal Quran ya Allah. Allahumma yassirli fi hifdzil Quran," ya. Allah tolong mudahkan aku dalam menghafal Quran. Itu kita memang harus doa sama Allah. Jangan sampai kita doa-doa menghafal Quran tapi kita nggak doa dimudahkan. Ya bisa ngafal tapi sulit. Ya kalau kita doa sama Allah, "Ya Allah, tolong mudahkan aku bisa menghafal ya Allah. Mudahkan aku bisa murojaah ya Allah." Itu insya Allah akan Allah bantu. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah mendoakan meminta kemudahan kepada Allah, ya gimana Allah? Kita nggak request sama Allah soalnya gitu ya. Kita aja urusan kepada manusia, itu birokrasi kita bilang, "Tolong mudahkan ya Pak ya, jangan persulit." Nah, itu juga doa kita kepada Allah, "Ya Allah mudahkan ya Allah aku menghafal Quran, jangan dipersulit ya." Wa ayyajma'ahu wa yutsabbitahu fi sadrik. Doa juga agar kita bisa hafal 30 juz. Ya jama'ahu itu kan terkumpul semuanya. Jangan kita doanya, "Ya Allah aku doanya bisa hafal minimal 3 juz deh," atau 10 juz deh gitu. Karena Al-Quran cuma 30 juz, kenapa sih kita nggak minta 30 juz langsung kepada Allah? Allah aja bilang gitu ya dalam hadis, kalian tuh mintanya jangan setengah-setengah, langsung minta Firdausul A'la, apa surga Firdaus. Jadi di sini juga kita mintanya kepada Allah, minta yang 30 juz langsung ya Allah gitu ya. Wa in kana waliduka ahya'an ya, dan kalau orang tuamu masih hidup, fas'alhumat du'a lak ya. Mintalah doa kepada orang tuamu, fada'awatul walid afwan, dan doanya orang tua untuk anaknya itu sangat mustajab ya, insyaallah makbul. Wala tashgal nafsak bima yusamma bi adiyatil hifz. Jadi kalian nggak perlu repot-repot menghafal doa, menghafal Quran, itu sebenarnya nggak perlu, apa ya, tidak terlalu dibutuhkan gitu. Cukup doa-doa mustajab, waktu mustajab dan menghafal Quran. Fa innahu la yahsah minha syai' bal albattah ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ihfaz sam'aka wa basaraka anil haram. Jagalah telingamu dan matamu dari hal-hal yang haram. Nah, ini yang berat banget buat kita nih. Kita masih berat misalnya kalau kita nengok gadget ya, nengok video dengerin gitu. Dan juga mata kita melihat layar kaca, scrolling ini kan kadang kita ngelihat ada hal-hal yang haram. Padahal hal itulah yang sebenarnya merusak semangat kita menghafal Quran atau merusak hafalan Quran kita. Jadi penghalang kita itu tidak menghafal itu bukan gara-gara nggak bisa atau sibuk, tapi memang mungkin mata kita tuh sudah tercederai, dan telinga kita sudah tercederai dengan hal-hal yang haram. Sehingga hal yang bersih pun masuk ke jiwa kita itu susah. Fa inna a'zam ma yufsidu 'alal hafiz. Kebanyakan yang merusak hafiz itu adalah yang merusak hafalan seorang hafiz itu adalah al-manazirul muharramah, melihat hal-hal yang haram. Wa sima'u ma yukdibullah wa yuskhituhu, mendengarkan hal-hal yang Allah murkai, yang Allah nggak suka.
Jadi emang teman-teman kalau pengen menghafal Quran berarti harus bismillah siap untuk, menjaga telinga kita, pikiran kita, mata kita dari hal-hal yang enggak Allah suka. Inna sam'a wal basar manfadal ilmi ya. Mata dan telinga dan mata itu adalah sumber masuknya sumber masuknya ilmu. Wa inda talwisihima, kalau dikotori dengan kemaksiatan, yuhramul abdu minal kalamit thahir. Maka seorang hamba itu jadi terharamkan dari perkataan yang suci, yaitu Al-Qur'an. Wahdhar kadzalika min fudulin nadar. Itu juga kalian perlu berhati-hati melihat hal yang sia-sia. Ya udah sih nggak usah kebanyakan scrolling, ya Allah berat banget ya. Nggak usah kebanyakan ngelihat hal-hal yang nggak penting gitu kan. Dan juga ngomong-ngomong hal yang nggak penting juga atau, ngomong-ngomongin hal yang nggak penting gitu atau mubah tapi sebenarnya nggak terlalu bermanfaat. Karena itu adalah hal-hal musygilat, kesibukan-kesibukan kecil yang itu justru sia-sia, nggak penting ya katanya. Terus yang kelima, kun dza himmah aliyah. Milikilah semangat yang tinggi. Orang yang ingin menghafal Quran itu harus bersemangat walaupun lagi sakit, sibuk, capek, go terus, gas terus setoran halaqah Quran. Karena biasanya nanti yang akan menjadi penghalang adalah nanti halaqahnya kan ada 3 kali sepekan. Kayaknya lagi futur deh ustazah, saya izin nggak halaqah ya. Kalau misalnya kita punya semangat itu, maju terus walaupun hafalan belum lancar, terus berusaha hadir di halaqah ya. Fal Qur'anul Karim kalamullah. Al-Qur'an itu kan adalah kalamullah ya, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal 'azim la yahmiluhu illa al-uzama. Nggak akan bisa diemban kecuali oleh orang-orang yang agung juga, yang hebat juga, yang besar juga. Ashabul himamil 'aliyah, pemilik ambisi-ambisi tinggi, ambisi-ambisi yang mimpi-mimpi yang tinggi. Wan nufusut tawaqqa, dan jiwa-jiwa yang tangguh ya. Alladzina sahiru lailahum, yang bergadang di malam hari. Jadi memang buat Quran ini kita harus banyak pengorbanan. Kita harus begadang juga. Wa hafizu waqtahum, sangat sangat memprioritaskan waktunya itu gimana dipakai gitu. Wa alqau bimafatihil kasal, dan dia itu berusaha mengenyahkan segala hal-hal yang bikin dia itu malas ya. Yang merusak mood dia itu dia berusaha enyahkan. Fala yazunnu dhannun annahu sayahfaz kalamullah wa huwa yu'tihi fadlata waqtihi. Jangan, antum pikir, kata kata Syekhnya kan, jangan sampai kalian berpikir dia itu bisa menghafal dengan waktu-waktu sisa aja. Dah nanti aku ngafal pas sudah pulang aja deh, pas sudah capek aja deh gitu ya. Atau cuma ngasih, usaha effort-nya tuh secukupnya aja gitu, sedikit aja dikasih effort-nya. Muttaqian ala arikatihi, sambil rebahan. Nanti aja deh aku ngafal 15 menit gitu ya. Aku mau istirahat dulu lah, aku nanti kasih pas udah istirahat lah gitu ya. Itu kan sambil sambil rebahan. Fa illam tajma'ham, maka kalau kamu itu nggak mengumpulkan energimu dan ambisimu dan semangatmu, wa tabadzulu juhdaka, dan kamu itu nggak ngasih the best effort buat Al-Qur'an ini gitu ya. Wa taqdi julla waqtika, dan kamu habiskan sebagian besar usiamu buat Al-Qur'an, waktumu untuk Al-Qur'an, fala tut'ib nafsak ya. Jadi jangan sampai kamu melelahkan dirimu sendiri ya. Karena kamu bukanlah orang yang sanggup untuk menghafal Quran ya. Memang kita akui jujur saja ya. Orang yang hafalannya lancar ya, mungkin seperti Salafat yang Masya Allah itu, tentu itu tidak lepas dari apa, dari usaha ikhtiar beliau yang luar biasa dalam menghafal Quran dan juga menjaganya ya. Begitu juga ada namanya Ridah Farnidah kan, teman Ana, bukan Ana ya, yang beliau itu juga lancar banget hafalan Qur'annya, itu emang beliau tuh jarang bicara. Pas Ana sekamar sama beliau tuh nggak ada ngomong, ngomongnya ngapain? Energinya dipakai buat murojaah. Jadi Masya Allah emang sangat memberikan, effort terbaiknya buat Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya, kata Syekhnya nih, "Sabik li hifdzil Qur'anil Karim fis sighar," ya, usahakan menghafal itu semenjak masih kecil ya. Waqtanimus sanawat adz-dzahabiyah, manfaatkan waktu-waktu emas dari usiamu. Iya, dan itu usia dari 5 sampai 25 tahun. Jadi emang kalau kita usianya masih 5 tahun sampai 25 tahun itu adalah the best time, waktu terbaik untuk menghafal Quran. Tapi kalau sudah lewat gimana? Masih bisa. Masih bisa, tentu lebih butuh banyak usaha. Sih, setelah usia ini, tentu sudah mulai agak, khatul hifz fil hubud, udah mulai agak pelan, apa namanya, kita menghafal Qur'annya. Wa hafdzul fahmi wal isti'ab fi su'ud. Udah mulai menanjak gitu. Jadi kalau kita misalnya masih usia-usia muda itu masih menurun, cepat kita bisa menghafal.
Tapi kalau usia-usia sudah di atas itu sudah mulai menanjak menghafal Qur'annya. Wala ya'ni, ya tapi jangan sampai antum antuna pikirkan kata syekhnya. Kalau udah lewat dari usia ini tuh nggak bisa lagi ngafal. Wa nama maksud, tapi maksud saya itu adalah coba dimanfaatkan sebaik-baik usia ya, yang kamu itu masih banyak kosong pikirannya. Jadi kita itu bukannya nggak bisa ngafal karena sudah tua, tapi sudah banyak pikiran itu sudah penuh otak itu sama hal-hal lain ya. Ya kalau masih muda, masih sekolah itu masih jernih, masih bersih pikirannya. Jadi masih bisa dimasukkan oleh Al-Qur'an ya. Wa illa faljad wal haris walau kana fauqa tsamanin ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah usia 80 tahun, ada nggak di sini yang usia 80 tahun? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau dia udah mulai menghafal, di sini itu yang usia paling paling tua itu kayaknya program Quran ini yang paling, tua itu usia 60 tahun atau usia 59 tahun. Itu adalah ibu saya. Jadi Umi Ana ikut program, Quran online ini juga, beliau menghafal di usia 59 tahun dan ikut program 5 juz. Jadi beliau berusaha menghafal terus setiap hari itu setengah halaman, setiap halakoh setengah halaman ya, berusaha terus hadir ya, dengan menghafal setengah halaman. Kayaknya Umi saya yang paling tua mungkin ya di ikut program ini, metode Arba ini. Nah kita lanjutkan. Shahihil qiraah. Nah, jadi selanjutnya adalah perbaiki bacaan Qur'anmu ya, harus dibenerin. Watbit an-nutqah. Nah, perbaiki, pastikan benar bacaannya. Pelafalannya sebelum menghafal. Bihaitsu takunu tilawah khaliyah minal lahan al-jali wal khafi. Pastikan kita nggak ada salah penyampaian pendek dalam tajwidnya ya. Maka caranya adalah agar bisa baik bacaan Quran kita, bi'ardil Qur'anil Karim ala syaihin mutkin ya. Kita membacakan hafalan kita di hadapan guru yang mutkin, yusahhihu laka wa tilawatak, yang akan memperbaiki bacaan Qur'anmu, tilawahmu. Wa yuthbit laka nutqak ya, yang akan memperbaiki pelafalanmu. Tatalaqahu minhu kama unzil ya, supaya sesuai dengan tilawah dan cara bacanya. Atau bisa juga menyimak bacaannya Syekh ya, Syekh dari Murotal. Yang selanjutnya, ikhtar al-waqtal munasib lil hifz. Pilih waktu yang paling cocok menghafal Quran bagi masing-masing saat kondisi otak lagi kosong, pikiran lagi bersih, jiwa lagi tenang, kemudian pikiran kita juga lagi kayak nggak banyak, lagi lapang. Kemudian kita sudah cukup makan dan cukup minum, cukup tidur, dan nggak lapar dan nggak ngantuk. Jadi emang kalau kita itu lagi lapar ngantuk bisa nggak ngafal? Nggak bisa, nggak masuk. Nah, maka pastikan kita kenyang, tercukupi perut kita dan istirahat kita, kemudian hati kita bahagia dan lagi tenang. Itu kapan? Mungkin di pagi hari atau di sore hari bisa ya. Tergantung masing-masing orang pilih yang waktu yang mana. Nah, selanjutnya pilihlah tempat yang cocok ya, nggak mesti di masjid. Tapi di masjid kata beliau itu ada ketenangan, ada rahmat, wal khairat dan juga ada kebaikan dan serta keberkahan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa berat misalnya, apa namanya, untuk murojaah di rumah atau menghafal di rumah, pergilah ke masjid. Jangan sampai kamu ke tempat itu yang banyak banyak ornamen-ornamen di rumah itu atau tempat itu. Jadi malah fokus ke sana, nggak fokus ke hafalan Qur'annya. Terus yang selanjutnya, istagil jami'a hawasika fil hifzi ya. Sibukkan ya, pakai atau manfaatkan seluruh, panca inderamu dalam menghafal Qur'an. Hadirkan, pikiranmu, kemudian bayangkan ayat itu dalam pandanganmu, dihafal gitu ya. Kemudian juga baca dengan suara yang terdengar, perbanyak dengar, kemudian juga itu insyaallah akan membantumu. Terus yang selanjutnya, yang ke-11, ikhtar rafiqan shalihan mu'inan laka. Pilihlah teman yang akan membantumu dalam menghafal Quran ini, yang akan saling bareng-bareng kita saling menguatkan dalam program ini. Saling bantu menyimak. Jadi nanti insya Allah juga akan ada, di halaqah-halaqah itu ustazanya yang membagi partner ya murojaahnya. Selanjutnya, bacalah hafalan Qur'anmu tadi dalam sholat-sholat. Jadi walaupun baru hafal juz 30, baca di sholat sunnah kita, di tahajud kita, kemudian juga di sholat-sholat fardu kita. Kalau sendiri bisa juga kita baca hafalan Qur'an kita. Saya merasakan dulu itu kenapa ya nggak kepikir kalau hafalan Qur'an tuh lancar kalau sudah dibawa sholat. Nah, setoran sama Allah ya. Kemudian, la tada' hizbaka liyaumi mahmakan. Jangan tinggalkan target harianmu. Jadi seringnya kita itu hari itu nggak ada targetnya nggak tercapai, kita malas aja udah ngerjain. Harusnya berusaha disiplin ya. Fala tanam, janganlah tidur, kecuali kalau kamu sudah membaca walaupun hanya melihat.
Walaupun kamu tuh nggak nutup Quran gitu ya, kan, murojaah itu ada 3 cara, murojaah bil ghaib itu kita nggak lihat Al-Qur'an, ada murojaah bin nazar melihat Al-Qur'an, ada lagi kata Ustazah Sumiati, murojaah bil ngintip, ya. Jadi sambil lihat-lihat Al-Qur'an, tengok Al-Qur'an, buka lagi, tengok Al-Qur'an, buka lagi, ya. Itu boleh juga nggak masalah ya, yang penting terus selesai target, hariannya. Ihfaz min mushafin wahid. Nah, sebisa mungkin pakai satu mushaf. Jangan diganti-ganti karena otak kita tuh bisa membayangkan di mana posisi Quran. Kalau kita ganti Quran itu kita kayak menghafal hafalan baru lagi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, i'tani bil mutasyabih al-lafzi. Perhatikan ayat yang mutasyabih yang mirip-mirip ditandain. Bahkan kalau perlu itu ditulis ya, biar kita itu nggak pusing. Biasanya kalau ini yang sudah punya hafalan banyak, ini mungkin udah mulai agak aman ya. Kemudian ada tambahan lagi ya ternyata, ala tafsiril ayat. Nah, cobalah kamu, tambah dengan berusaha mendalami, memahami tafsir-tafsir ayat, kemudian juga tasaddaq ya, kemudian bersedekahlah. Nah, bersedekahlah ini ada amalan-amalan tambahannya ya, yang menjadi wasilah dan mendekatkanlah dengan apa yang gampang bagimu. Faman manallahu 'alaika bihifdzil kalamihil azim wa jam'ihi laka fi sudrika. Nah, jadi dengan itu yang hal-hal kecil tadi, beberapa wasilah-wasilah tadi itu yang akan membantu kamu itu menghafal Quran. Apakah birrul walidain, apakah kamu itu bersedekah atau membantu orang lain, itu insya Allah akan membantu kamu. Nah, jadi itu tuh menjadi, ini ya, menjadi salah satu aspek-aspek penguat hafalan Quran kita saat kita punya amalan-amalan soleh lainnya. Kemudian di sini, la taghful anil ardi daim lil mahfuz ala syakhsin akhar ya. Jangan pernah berhenti setoran. Nah, itu dia, itu intinya. Jadi kalau kita berhenti setoran, itu hafalan kita juga jadi, kayak agak mandek dia. Bahkan Nabi Muhammad aja ya kata kata syekhnya itu, setoran terus kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu kan adalah sosok, nabi kita yang sekali dengar langsung hafal, nggak perlu murojaah, sekali langsung hafal. Tapi bahkan Nabi hafalannya yang nggak pernah lupa itu aja, selalu setoran kepada malaikat Jibril. Bahkan dalam, Ramadan, Nabi setoran 2 kali sama malaikat Jibril ya, Masya Allah. Jadi kita itu cara kunci kita punya hafalan yang mantap adalah tidak pernah berhenti halaqah Quran. Terakhir, uktubil mahfuz. Tulislah hafalan Qur'anmu. Jadi kalau ibu-ibu terasa atau akhwat-akhwat dan ikhwan itu lagi berat menghafal Quran, coba ditulis hafalan Quran. Semakin ditulis baca hafalan Quran kita itu semakin lancar. Di RQ Al-Wafi ini santri mukim itu ada yang, 1 juz itu satu buku. Jadi mereka nulis hafalan Quran mereka dengan tulisan yang berbeda-beda keindahannya. Itu ditulis ya untuk, ini ya. Kemudian di sini apa sih bedanya, program ini ya, beberapa kelebihannya, dibandingkan, program yang disusun gitu. Ya tamayazul barnamij ya, yaitu dengan pakai metode arba ya. Jadi kalau misalnya pakai metode arba ini buat yang hafal 30 juz. Kemudian yang, di sini ada jadwal-jadwalnya. Fayatimu hifdzul Qur'anil Karim fi sanah wa thamaniyah asyhur. Jadi kalau pas banget dan disiplin teman-teman, insyaallah teman-teman bisa khatam itu dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Makanya 20 bulan ana bikin ya. Kalau tergantung kekuatan hafalan Qur'anmu. Wa husni ta'ahudika dan juga bagusnya setoranmu kepada gurumu. Wandibatika fil barnamij dan juga disiplinmu dalam menghadiri halaqah. Jadi semua target-target ini itu insya Allah bisa tertunaikan kalau teman-teman itu juga komitmen dan berusaha saling ya untuk menunjukkan mujahadah dalam program ini. Kemudian quwwatur rabit ya bainal ayat. Jadi ada dia tuh, kuat tersambung itu di antara 2 ayat-ayat gitu. Kadang-kadang kita udah hafal halaman ini, halaman belakang lupa. Jadi ini emang disambungkan hafalan Qur'annya, nanti itu yang nanti berupa tasmi' ya. Ma'istihdharihi mawadi'iha dan juga, mengetahui posisi-posisinya. Kemudian munasib jiddan liman kana hifdzuhu qawiyan aw mutawassitan. Pas bagi orang yang hafalannya kuat atau yang pertengahan. Makanya kalau yang hafalannya agak lemah dikit itu bisa dimasukkan ke target yang lebih, rendah ya. Dabtul hifzi wa itqanihi dan insyaallah juga bisa melancarkan hafalan Quran kita. Kemudian muqassam 'alal ayyami bidayah wa nihayah. Itu ada pembagian-pembagian waktunya. Apa, ada target-target dan juga jadwalnya ya. Nah, kemudian di sini, beberapa cara kita itu biar bisa fokus di sini ya untuk program ini.
tadi yang ada pengulangan kembali, punya ambisi yang tinggi, semangat yang tinggi, kemudian bermujahadah, kemudian sabar ya, kemudian juga harus ngasih waktu buat Al-Qur'an. Itu kunci kita bisa mengikuti program ini. Jadi kalau misalnya kita itu kurang bersemangat, kurang pula mujahadah, nggak pula sabar, ya nanti jadinya hilang sudah impian kita menghafal Quran dan juga butuh ngasih waktu ya. Nah, bagaimana cara menghafal Qur'annya ya? Eee, tadi ya, ini tadi sebenarnya sudah sama di sini di awalnya. Jadi, kita mulai misalnya pada ayat pertama itu, ini metodenya ya, mulai dari ayat pertama itu mengulang 15 kali. Jadi kalau misalnya yang pertama itu, setelah diperbaiki bacaan Quran kita, maka kita baca pada ayat pertama itu satu ayat, 15 kali. Kemudian dimulai juga pada ayat yang kedua 15 kali, ayat ketiga 15 kali, ayat keempat 15 kali, ayat kelima 15 kali. Setelah 15 kali diulang ayat 1 sampai 5, maka 5 ayat tadi itu diulang lagi 15 kali. Kemudian setelah selesai satu halaman, itu satu halaman diulang 15 kali lagi. Nah, kemudian setelah selesai 15 kali, kita juga menghafal halaman kedua. Itu digabung nanti halaman kedua sama halaman pertama itu 10 kali, kemudian nanti digabung satu rubuh itu menjadi 5 kali. Contohnya begini ya, kita mengulang contohnya begini, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, ini kita ulang 15 kali. Jadi emang kok sebisa mungkin dibikin tuh turus-turus, 1 sampai 2, 1 alif lam mim alif lam mim alif lam mim, itu dibikin 15 kali. Itu bagusnya emang ada buku catatan tambahan khusus kita buat, menghafal Quran ini. Kemudian saat pindah ayat ke yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu diulang 15 kali. Nanti pada ayat yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, ulang 15 kali. Sampai yang kelima 15 kali juga, ulaika ala hudam mir rabbihim. 15 kali. Setelah itu kita iya, soalnya dikasih bukunya Mbak Eka ya. Nanti nih kita pembahasan the next pembahasannya. Setelah 5 ayat ini, baru kita ulang juga 15 kali lagi. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau fokus, ini kan berbahasa Arab mungkin teman-teman ini mungkin sudah melihat Al-Qur'an ya, udah agak pusing. Ini gambaran bukunya ya, gambaran buku, tapi yang kita kasih bukan buku ini. Ini buku pedoman awal. Nah, beginilah gambarannya ya. Kalau yang paham bahasa Arab nih, ini beberapa jadwalnya. Contohnya nih, Ana bacakan ya, biar ada dan kita bikinnya nanti versi, tulisannya begini, tapi, ustazah-ustazahnya akan memberikan arahan. Kenapa dibikin seperti ini? Untuk membiasakan kita itu melihat bahasa Arab, ya. Kalau di Indonesia kan bahkan, Al-Qur'an aja ada tulisan Latinnya dibikin kan. Nah, di sini memang teman-teman bisa melihat Al-Hizbul Awwal, jadi sini dijelaskan nih, menghafal Al-Qur'an dan, melancarkannya dengan metode arba. Al-Hizbul Awwal, apa arti Al-Hizb awal? Setengah juz pertama. Satu juz itu punya 2 hizb ya, 2 hizb. Jadi setengah juz pertama dari juz awal. Al-Arba' inilah metode arba ini, al-yaum hari, al-manhaj metode, al-mutaba'ah checklist atau belum di-checklist, malhuzat catatan. Jadi di sini dijelaskan, dari awal surat Al-Fatihah sampai ayat ke-74 di surat Al-Baqarah, ini target selama seminggu. Ini untuk program berapa? Program 30 juz ya. Nanti program yang 20 juz itu 1 lembar dalam sehari. Program 20 juz itu selembar dalam satu pertemuan, 10 juz 1 halaman dalam setiap pertemuan, 5 juz itu setengah halaman. Jadi hari Ahad ini waktu untuk hifz menghafal, hari Seninnya ta'ahud, yaitu setoran. Dari targetnya berapa? Dari surat Al-Fatihah sampai ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Nanti hari Selasanya menghafal pribadi, dari surat Al-Baqarah ayat ke-26 sampai ayat ke-43, Rabunya setoran. Kemudian begitu juga sampai akhir. Nanti pada hari Senin ya, ini kan ada nih Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Seninnya adalah kita tasmi' setengah juz kepada partner kita. Yang merah-merah ini ya, tahun ini adalah tasmi' setengah juz kepada partner.
Nanti lanjut lagi menghafalnya hari Selasa. Selasa, kemudian, setorannya Rabu. Ini untuk ini ya, untuk yang, menghafal Qur'annya nih. Nah, ini kan menghafal, tapi nanti dia ini dibikin selama syekhnya itu sampai 20 bulan, sampai juz-juz sekian. Jadi kalau misalnya begini ya, kita balik lagi lah ke tadi halaman di awal, kalau ini sudah selesai dari, juz 1 misalnya, juz 1, nah lihat ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabunya ini murojaah lagi, tapi setengah juz yang di akhir, maka hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini adalah waktunya kita mentasmi'kan 1 juz, yatimmu tasmi'ul juz fi jalsah wahidah. Tasmi' 1 juz kepada partner, nanti ada ustazahnya menguji 1 juz itu hafalan Qur'annya. Jadi Kamis buat tasmi', Jumat buat untuk diuji hafalan Qur'annya. Nah, nanti juga begitu di juz kedua dibikin juga, di juz kedua dibikin seperti ini, kemudian juga ada, apa namanya, yang nanti setelah hari-hari ini juga nanti ada hari Sabtu, misalnya nih di ending-nya Sabtu untuk murojaah juz 1. Jadi teman-teman itu hanya perlu mengikuti jadwal. Nah, gitu aja ya. Ketika ada jadwalnya, "Sekarang ngapain Ustazah? Jadwalnya ngapain Ustazah?" Gitu ya. Eee, "Sekarang jadwalnya kita untuk menghafal." Nah, maka berarti menghafal. Nah, nanti gambarannya kita lihat ya. Ini, ada kan teman-teman nanti insya Allah akan dikasih bukunya, makanya kita minta alamat alamat masing-masing ya, masing-masing untuk kita kasih gambaran bukunya, kita kirimkan ke alamat tentunya itu butuh waktu. Nah, sekarang ini Ana mau kasih lihat, buku yang disusun untuk, dari Arki Al-Wafi untuk teman-teman semuanya. Sekarang buku yang 30 juz. Nah, gambarannya begini ya buku panduannya, ini yang untuk yang program 30 juz. Ini namanya buku pusako. Kenapa namanya buku pusako? Karena kita orang Minang. RQ Al-Wafi berada di Solo ya, Sumatera Barat. Jadi kita pakai istilahnya buku pusako untuk memberikan ciri Minang ya. Ada gambar rumah gadang ya, ada gambar Palestina. Karena kita mengambil semangat dari orang-orang Palestina yang penghafal Quran. Ini beberapa tulisannya, kemudian juga daftar isinya, kata pengantar, ikrar santri RQ Al-Wafi, muasafatnya gitu ya. Walaupun online ada ya beberapa muasafatnya, programnya. Ini beberapa nasihat, doa-doa ya untuk penambah metode arba, jadwal setorannya. Kemudian setelah khatam, jadwal tilawah atau murojaah, lembar hadis hafalan hadis arba'in ya. Ini kalau ada menghafal hadis arba'in dan juga jadwal kajian tadabbur. Ini ikrar santrinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan ya. Selain Allah, ini beberapa muasafatnya. Jadi emang disunahkan santri itu untuk menjaga keikhlasan, menutup aurat saat mengaji, beribadahnya tuh on time, tahajud, sholat sunnah rawatib, murojaah, puasa sunnah, menghormati guru, tidak tidur habis subuh, nggak boleh tertawa terbahak-bahak gitu ya, bersemangat menambah ilmu. Ini beberapa programnya. Ada setoran dengan musyrif-musyrifah 3 kali seminggu, menghafal dan murojaah pribadi, merujuk ke metode arba, tasmi' hafalan dengan teman murojaah. Kemudian ini beberapa nasihat tadi yang Ana terjemahkan, ini nasihat versi Indonesianya. Jadi buat, kalau lagi futur-futur yang bisa dibaca, ini beberapa doa-doa penghafal Quran, ini metode arba'nya ya. Ini tadi, secara umum tuh disingkatkan seperti ini, jadwalkan dan khususkan waktu untuk menghafal dan murojaah. Pilih tempat yang kondusif, nah ini sampai akhir ya. Ini beberapa istilahnya. 1 juz itu 2 hizb dan 8 rubu'. Hizb itu artinya setengah juz, rubu' itu 1 rubu', al-yaum hari, al-manhaj metode, jadi ada beberapa, keterangannya. Nah, di sini nanti teman-teman melihat, targetnya nih. Oh begini ya ternyata tulisannya, programnya gitu. Nanti tinggal kita mulai hari Ahad, setorannya mulai hari Senin. Jadi yang 30 juz setorannya dari 1 sampai 25, nanti di-checklist gitu. Kemudian ini kan targetnya selama 20 bulan. Ada juga kami kasih keterangan untuk teman-teman yang mau murojaah atau mau tilawah Al-Qur'an. Ini juga ada lembar. Ini kalau misalnya sudah khatam gitu ya, ada beberapa nasihat, tentang untuk khatam Quran. Ini kalau teman-teman mau khatam 30 juz dalam seminggu, nah ini panduannya. Hari Sabtu ya misalnya kalau yang pengen, khatam dalam seminggu, hari ini sama sebulan ya. Sabtu tuh targetnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sama An-Nisa. Nah, jadi kalau kita baca, sudah kita baca, checklist. Ini minggu pertama,
Ini minggu kedua, ini minggu ketiga, minggu keempat. Ini maaf ya, nih. Nah, kemudian checklist. Nah, ini panduan, tapi kalau belum bisa seperti ini tidak masalah. Hari Ahad, targetnya Al-Maidah, Al-An'am, sama Al-A'raf. Kalau sudah selesai, checklist. Jadi yang hafal khatam Quran 30 juz ini cocok kalau buat Ramadan, ya kan? Ramadan kan bisa tuh kita khatam 30 juz dalam seminggu. Nah, kemudian buat yang ini ada 20 lembar ya, karena 20 bulan. Kalau dia tuh pengen hafal khatam Quran tilawah itu atau murojaah itu selama 2 minggu. Nah, kebanyakan seminggu itu saya nggak sanggup Ustazah. Nah, maka begini targetnya. Hari Sabtu targetnya baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Kenapa mulainya hari Sabtu nggak hari Senin? Karena biar khatam Qur'annya pada hari Jumat ya. Hari Ahadnya hari Ali Imran sampai An-Nisa. Terus kemudian ini yang kalau misalnya khatam Quran dalam ini ya, dalam 2 minggu. Terus kemudian ini hafal Quran dalam 1 bulan. Jadi kalau pengen tilawah tapi selama 1 bulan, jadi seperti ini. Nih, hari Sabtu Al-Fatihah sama Al-Baqarah aja. Hari Ahad Ali Imran aja. Hari Senin An-Nisa aja. Jadi di sini tilawahnya itu bukan per juz tapi per surat. Kemudian di sini juga ada ini ya, untuk teman-teman yang hafalan hadis. Oh, ini salah nih ya. Ini hadis arba'in. Ini beberapa ini gambaran bukunya. Ini kalau teman-teman ini jadwal kajian kita, tanggal-tanggalnya. Kemudian ini kalau kita refleksi diri. Ini program yang 30 juz ya. Sekarang kita akan lihat buku pusako untuk program yang 20 juz. Jadi beda-beda nih. 20 juz ya, sama seperti tadi, tapi targetnya dibikin berbeda kan, sama 20 juz itu targetnya kan 2 halaman dalam 1 minggu. Mungkin ini tulisannya kayak agak blur dikit ya. Jadi targetnya misalnya gini, minggu ini al-usbu' ini adalah minggu pertama. Hari Senin itu menghafal dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat ke-16. Hari Rabu dan Selasa dan Rabu dari wa masaluhum sampai ayat ke-29. Kemudian juga hari Jumatnya ayat 30 sampai ayat ke-37. Hari Sabtunya tasmi' 5 halaman. 5 halaman tasmi'nya. Jadi kalau misalnya yang 20 juz itu targetnya berarti 5 halaman dalam seminggu, 1 juz dalam 1 bulan. Nah, sekarang kalau yang 10 juz ya. 10 juz itu targetnya 1 halaman dalam 1 kali pertemuan. Ini 10 juz. Ini ya. Maka dia targetnya dibikin dari Al-Baqarah sampai Al-Baqarah ayat ke-5 minggu pertama. Kemudian pertemuan pertama. Pertemuan kedua dari ayat ini innal ladzina kafaru sampai ayat ke-16. Kemudian pertemuan yang ketiga dari masaluhum sampai ayat ke-24. Hari Sabtunya tasmi' berapa? Tasmi' 3 halaman. Jadi insyaallah ini sudah ada ininya ya gambarannya. Begitupun juga dengan 5 juz ya. 5 juz contohnya 1 sampai 5 ya. Maka ada yang menjadi setengah-setengah halaman. Nanti insyaallah ustadzahnya akan share panduannya untuk teman-teman semuanya. Ini yang 5 juz. Berarti dia 1 sampai 5. Kemudian juga untuk hari pertemuan kedua itu ini safhah 2 awal. Dari ayat 6 sampai ayat ke-11. Kemudian hari Jumatnya safhah 2 ba yang kedua. 12 sampai 16. Kemudian nanti pada hari Minggu pertama dia itu tasmi' 1 lembar aja. Nanti pada hari Minggu keduanya tasmi' 3 halaman aja. Minggu keempatnya tasmi' 4 halaman aja. Karena yang 5 juz itu targetnya hanya 5 halaman dalam sebulan. Begitu ya. Begitu juga dengan yang
program 5 juz akhir, nanti menghafalnya dari juz 30 ya, 29 sampai 26. Sekarang teman-teman, Ana sampaikan langsung Dewi ya, pembagian halakoh. Insyaallah ya. Biar tidak pusing ini. Ikhwan ya, teman-teman. Insyaallah ada 5 orang bersama Ustaz Alfat. Tadi Ustaz Alfatnya, nah, ada insyaallah Fajar Imaduddin, Egy Putra, Pito Putra, Darojala sama Ustaz Hasmun Idrus ya atau Ustaz ya. Ustaz Fajar, Ustaz Egy, Ustaz Pito, Ustaz Darul sama Ustaz Hasmuni. Ini beda-beda targetnya. Dan di kita ada Ikhwan itu satu kelompok. Kemudian program 30 juz, ini tadi ya gambarannya ya teman-teman semuanya. Jadwalnya merujuk pada metode arba, ada dari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang penting teman-teman nanti insya Allah ada kalendarisasinya juga. Targetnya tiap halakoh itu sebanyak 1 rubu' atau 2,5 halaman. Kemudian ini anggota-anggota halakohnya, halakoh Ana, Rifdah ya. Yang hitam ini adalah peserta lama, peserta dari batch 1 sampai batch 4 yang masih melanjutkan program. Ada Mbak Erva, Kak Nisha, Salsa, Arum, Atika, Mbak Wiwit, Mbak Ana, Orchida, Uswa, Mbak Farhati, Mbak Tati, Eva, kemudian Zakia sama Kak Nusaibah ya, bersama Ana insyaallah. Ini sudah Rifdah ya. Kemudian yang kedua, Ustazah Sumiati sudah bergabung atau belum ya? Halakoh yang 30 juz juga, Ustazah Sumiati. Beliau lagi di Pakistan ini, menempuh S2-nya di Pakistan. Tapi saat ini beliau belum bisa hadir karena ada temannya yang sakit. Ini peserta lama, ada Mbak Dara Mulia, Mbak Maulidia, Mbak Mufidah, Mbak Rahmi, Mbak Hardianti, Mbak Dina, Kak Nia, Mbak Halimah, ada juga Herlina ya, Hansa, Mbak Rifka, sama Diva, itu anggota baru yang bergabung dengan Ustazah Sumiati. Jadi program 30 juz itu ada 2 kelompok. Kelompok Ana, kemudian juga kelompok Ustazah Sumiati. Selanjutnya program 20 juz tadi, targetnya tiap halakoh itu sebanyak 2 halaman ya, 2 halaman, 1 lembar. Tapi, ada juga yang 1 halaman. Jadi Seninnya 2 halaman, Rabunya 2 halaman, Jumatnya hanya 1 halaman. Ini bersama Ustazah Iin ya, Ustazah Iin Hidayatul Mukminah. Itu insyaallah ada Mbak Intan, Mbak Arwa ini peserta lama, Mbak Raudah, Mbak Vera, Mbak Rahayu, Ifah, Fitri ya, kemudian Husna, Mbak Fitriani, Fatin, ya, Mbak Devi, Mbak Syafira, ini 2 anggota barunya. Jadi 2 anggota baru gabung sama Ustazah ini tuh Mutia Salsabila dengan Nuraini Ningsih. Selanjutnya bersama Ustazah Miftah ya. Ini ustadzahnya ini kebanyakan memang lulusan dari Lipia. Jadi LC dan juga ada yang SE. Jadi Lipia dan ekonomi. Ustazah Atika dan Ustazah Sumiati. Kemudian dan insya Allah teman-teman ustazahnya ini sudah cukup teruji hafalan Qur'annya ya. Di antaranya dengan memenangkan banyak MTQ, kemudian juga ketua-ketua program inilah yang insya Allah akan membersamai teman-teman dalam program Qur'an ini. Yang 20 juz ini ada Bu Nina, ya Mbak Erin, Mbak Indah, Mbak Miftah, ini anggota-anggota barunya, Mbak Anissa Fitri, Mbak Salamatun Raudhah, Mbak Anggita, Mbak Cici, Mbak Hafsah, Mbak Ria, Vina, Bu Harjiati, Mbak Anita, dan juga Wulan, insya Allah. Bersama Ustazah Miftah. Selanjutnya 10 juz targetnya, 1 halaman tiap pertemuan. Dan ini bersama Ustazah Jihan. Ustazah Jihan apakah ada di sini? Tidak ada ya, izin juga ya beliau ya. Ustazah Jihan izin. Itu ada Mbak Runa ya, ada Kak Sofia, Kak Bina, Mbak Ivi, Mbak Anti, Mbak Ari ya, Ustazah Wafi. Ustazah Wafi juga nih direktur kita bergabung di program juga nih ya, Masya Allah. Mbak Hafsah, kemudian Syifa, kemudian Mbak Kurota, Mbak Nur Irhamna, kemudian Mbak Bayinah, Kak Ainul Mardiah, terus kemudian Neng Gina dan juga Nofri Marina. Yang biru inilah anggota baru. Kemudian bersama Ustazah Adinal Jannah, ini anggota baru semuanya, ada Miratul Fauzia, Fatihah Tarwasabih, Mbak Eka, Mbak Ayu, Mbak Jenny, Mbak Husna, Mbak Nur Hafni, Ibu Nur Hafni ya, Mbak Debi, Mbak Makfirah, Mbak Neneng, dan Mbak Zarni. Ustazah Adila ada ya? Kita coba perkenalkan Ustazah Adila, Ustazah Dina, Ustazah Adila, Ustazah Dina. Ustazah Dina bisa on cam?
Oke, mungkin belum ya, tapi beginilah potret beliau ya, insya Allah. Program 5 juz targetnya setengah halaman per sekali setoran. Ini bersama Ustazah Atikah ya. Ustazah Atikah ini ada Mbak Irwin, Mbak Sari, Mbak Diah, Mbak Malika, Mbak Primadini, Mbak Sylvia, Ibu Haidah, Mbak Umu Kayis ya. Ini teman anggota-anggota barunya. Ini berarti program 1 sampai 5. 1 sampai 5. Mbak Cindy, Mbak Via, Mbak Irodah, Mbak Zahra, Mbak Sri, Mbak Yosi, ya Mbak Yolanda sama Siti Fauzia. Kemudian yang 25 juz di akhir ya. Mbak Luciana, Mbak Meli, Mbak Reka, ini bersama Ustazah Humairah Mamai. Beliau ketua kepala sekolah Utrujah Balita. Ya, kalau ada yang tahu nih di Utrujah Ustazah Sarmini. Mbak Evi, Mbak Makfirani, Mbak Ari, Mbak Aryani, Mbak Hidayah. Ini anggota baru nih yang warna hitam di samping ini ya. Mbak Resdiania, Mbak Sarwati, Mbak Eris, Mbak Ramadayani, Mbak Maulida, Mbak Cut, Nur Khairunisa, Mbak Miftah, dan juga Mbak Kamila Takwifa. Selanjutnya ini halaqah talaki. Jadi talaki ini perbaikan bacaan selama 6 bulan dan juga insya Allah itu juga ada menghafal Qur'annya, tapi juz 30. Talaki juz 30 ya. Dan ini juga setelah rekomendasi dari hasil wawancara. Ada Bu Lydia, Bu Yuarnita, Mbak Mutia, Mbak Rahmi, Mbak Bu Tanti, Mbak Eda, Mbak Ika. Ada yang anggota barunya, Hafizah, kemudian Mbak Elia, Mbak Erlina, Mbak Arshila, Mbak Elsa, dan Mbak Nikesha ya. Insya Allah. Tahapannya gitu teman-teman semuanya, di program ini kita menghafal mandiri dengan mengulang 15 sampai 20 kali. Setelah itu, setoran kepada musyrif dan musyrifah. Nah, selanjutnya, jika telah selesai setengah juz atau 1 juz, ditasmi'kan ke partner dan diuji oleh musyrif-musyrifahnya. Setelah itu ujian akbar ya. Ada ujian akbarnya, nanti akan ada jadwalnya per sebulan itu 2 kali. Jika telah mencapai 3, 5, dan 10 juz, hafalan akan diuji oleh tim penguji. Ada ujian akbarnya. Dan ini beberapa gambaran yang lain ya. Insya Allah setiap minggu akan ada sharing dari musyrif-musyrifah. Kemudian juga ada dzikir pekanan Hisnul Muslim. Ada ujian hafalan Qur'annya juga dan setoran hadis. Tapi setoran hadis ini bersifat sunnah ya. Dari kajian hadis tidak mesti kita setorkan. Ya, sekian ya, cukup panjang dari penjabaran program ini. Insya Allah Anda kembalikan ke Dewi jika ada pertanyaan. Baik, Masya Allah. Lengkap sekali dan komplit sekali ya teman-teman, dan cukup jelas sekali dari Ustazah Rifdah terkait penjelasan, dan juga tadi ada sharing juga ya materi tentang penghafal Al-Quran seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan maupun ada yang ingin ditanyakan ya terkait metode ini, silahkan disampaikan lewat kolom chat maupun raise hand. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, akhwat maupun ikhwan? Baik, jika tidak ada mungkin cukup ya, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup maupun ditanya ke ustazahnya masing-masing di halaqah. Dan sampailah kita teman-teman di oke, ada pertanyaan. Oh, enggak. Sampailah kita di penghujung acara, di acara pembukaan hafal Al-Quran dengan metode Arba dan Haris Arba'in Quraniyah batch 5 ini. Untuk itu, sebelum kita akhiri, mari kita tutup halaqah ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum itu kita ambil sesi dokumentasi dulu ya bersama Ustazah Rifdah dan juga Ustadz Alfat. Oke ya, teman-teman semuanya, semoga paham dan jelaskan dan juga semangat menghafal Quran di tengah tahun ini ya. Oke, kita ambil foto bersama. Boleh saya iniin. Silahkan on cam dan boleh yang mau touch up. 1, 2, 3. Oke, ini ada 2 lagi ya. Tunggu sebentar, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke.
Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah. Dan juga saya sebagai moderator, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum semuanya, teman-teman semuanya. Syukran Selamat Ustazah. pagi, Mbak Zahra, Syukran Ustazah. Bu Sarwati, kemudian nih Mbak Cindy, Mbak Cici, Mbak Eli, kemudian Ya, Divya, Ustazah. Erlina, Masya Allah. Siapa lagi nih ya? Kita sapalah dulu semuanya yang tersapa. Mbak Rauda, Mbak Ramadayani, ya, Mbak Nafri, kemudian juga Miftah, ya. Mbak Lucy, Barakallahu fikum, Mbak Ima, Mbak Irodah, Ustadz Hasmuni, Mbak Hafizah, Mbak Kak Uji, Mbak Farha, Kak Eris, ya, Mbak Anissa Fitri, Mbak Anggita, Barakallahu fikum. Terima kasih Ustazah Firda. Iya, sama-sama, Hafizah. Masya Allah, ini peserta tercilik ya. Iya, Zah. Selamat bergabung, Hafizah. Selamat bergabung Fizah atau Ustazah. Ya, Zah. Ya, Zah. Ya, Zah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.